Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa ba'da. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Shallu Alaih. Pada malam hari ini sampai halaman 7 baris ketiga dari atas. Wa fi kitabil Jauharil Munadzam. Dan ada tersebut di dalam kitab Jauharul Munadzam. Ini kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Biasanya kalau disebut Ibnu Hajar itu ada dua. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kitab Jauharul Munadzam ini ada dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini adalah alama Ibnu Hajar Al-Haytami. Akhraja al-Baihaqi, di dalam kitab tersebut dikutip dari Al-Imam Baihaqi, salah seorang dari ahli hadis, An-Ibni Fudaik, dari Ibnu Fudaik. Qala Ibnu Fudaik berkata, sami'tu ba'da man adraktu min fudola. Saya mendengar dari sebagian orang yang saya menemuinya, mereka itu minal fudola, dari orang-orang yang mempunyai keutamaan. Yaqulu ba'dul fudola itu berkata, balagona, sampai pada kami, annahu sesungguhnya, man waqafa inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ngadeg berhenti inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatlan itu di seputaran. Ngadeg kaulahu. Fatlan itu bisa di seputaran, atau fatlan itu membaca sekali, mungkin begitu. Ini kok kalimatnya angel banget. Fatlan qauluhu ta'ala. Maknanya yang lain itu memutar. Memutar itu kan berarti membaca. Membaca qaulahu ta'ala, dawuhipun Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah membaca itu semua qala, kemudian orang tersebut melanjutkan dengan membaca sholawat, redaksinya sholawat sallallahu ala Muhammad wasallim. Intinya berdiri di sisi kubur Rasulullah. Kalau sekarang itu kan tidak mudah sisi paling dekat Rasulullah, kecuali orang-orang yang dibukakan pintu. Jokowi alhamdulillah itu ya, luar biasa emang presiden itu keistimewaannya ya. Kita ya kesulitan banget tuh kalau tidak jadi ulama besar gitu. Wong yang ulama besar-besar yang terkenal aja belum tentu juga Indonesia loh ya. Kemudian dibukakan pintu ziarah Rasulullah. Tetapi yang namanya di sana di Masjid Nabawi itu yang disebut sebagai Raudhah, itu ya dianggap sebagai di sisi Rasulullah SAW. Lanjut dengan nanti kalau umroh atau haji di situ ya membaca ayat ini, lalu kemudian membaca sholawat. Nah, salah satu redaksi sholawat yang disyaratkan di sini adalah sallallahu ala Muhammad wasallim. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain membacanya adalah sallallahu alaika ya Muhammad, karena ini sudah langsung berhadapan. Sab'ina, membacanya sab'ina marrotan 70 kali. Nah, saya dulu alhamdulillah di Raudhah itu masuk Raudhah ya kok orang ngerti nek iku Raudhah. Ini kebangetan kok. Lah, kok kebangetan bagaimana? Waktu itu
Raudhah itu kan ditutup Pak dengan tabir yang terdiri dari besi lalu ada tirainya. Itu sulit masuk itu. Nah, rupanya pada waktu saya mau masuk itu tirai itu lagi dibuka semuanya. Mungkin lagi dibersihkan atau ditata kembali. Nah, saya masuk itu lenggang kangkung orang kayak orang ngerti. Iki Raudhah wis mulai. Setelah masuk. Iki Raudhah ngerti setelah masuk. Nah, setelah mau masuk kembali itu baru ngerti. Oh, tidak gampang ternyata masuk Raudhah itu. Padahal saya masuk pertama kali itu lenggang kangkung. Oh, mudahnya sekali. Sekarang lebih sulit lagi, tetapi lebih rapi. Mengapa? Sekarang ada namanya aplikasi. Aplikasi kayak antri gitu. Jadi hari ini jam segini siapa yang antri-antri itu ada sekarang pakai aplikasi itu. Luar biasa. Saya juga berharap nanti itu Hajar Aswad akan ada aplikasi juga seperti itu. Kan semakin rapi sehingga apa tidak terjadi rebutan yang itu mengakibatkan entah itu sadar atau tidak kalau itu menyakiti orang lain karena desaan itu apalagi di Hajar Aswad itu potensi untuk menyakiti orang lain. Sehingga ada ulama yang berpendapat nggak usahlah berebut ke Hajar Aswad karena menyakiti orang lain itu haram gitu mencium Hajar Aswad sunnah kan ngoten. Nah, sab'ina marra 70 kali, kemudian nadahu malakun. Dia akan mendapatkan satu keistimewaan akan diundang oleh malaikat. Sallallahu alaika ya fulan, dibalas Allah memberi pengampunan kepadamu wahai fulan. Niki ya Jamal dulu maknane ngapura. Sallallahu alaika ya fulan itu ngapura. Tapi seperti kemarin, ini saya jelaskan sekali lagi, barangkali lupa. Bahasanya sholawat itu kan rahmat. Rahmat itu kan bentuknya, jenisnya bisa macam-macam. Kalau jenengan ditanya, sehat niku rahmat mboten? Rahmat, rezeki rahmat mboten? Rahmat, anak niku rahmat mboten? Rahmat. Nah, semua bisa berupa rahmat. Artinya, di sini ditegaskan bahwa malaikat akan mengundang dia. Atau bukan mengundang, mendoakan kepada orang itu untuk mendapatkan rahmat. Lam taskutula kal yaum hajat, yang tidak terlepas darimu untukmu pada hari ini sebuah hajat. Hajatmu hari ini akan terkabul. Kelanjutannya. Qala Ibnu Hajar al-Haytami wala dalila fihi, dan tidak ada dalil tentang hal ini. Wani ulama gitu itu karena apa? Kalau pengalaman, no. Ini pengalaman biasanya kayak gitu, Pak. Ini pengalamanku. Tapi tidak semua orang akan sama. Terus jenengan tiba-tiba dengar doanya malaikat ya enggak. Jadi piranti hal seperti itu adalah sudah piranti khotir, piranti mukasafa seperti itu. Kalau saya sih ya tidak usah menyalahkan hal seperti ini gitu. Dengan toleransi ya pengalaman orang bisa berbeda dan pengalaman ini juga tidak salah. La dalila fihi li jawazi nidai sallallahu alaihi wasallam bismihi. Karena ada dalil yang lain yang mendukung itu. Karena diperbolehkannya mengundang Rasulullah atau menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismihi dengan nama Rasul. Ini yang dibahas ya Muhammad tadi loh Pak. Sallallahu alaihi ya Muhammad sab'ina marra. Kalau di dunia Torekoh, entah mu'tabaro atau enggak, ya ini agar tidak salah paham ya jenengan. Entah mu'tabaro atau tidak, kalau wakidiyah. Nah itu biasanya sebutannya pengamal sholawat wakidiyah, bukan Torekoh wakidiyah toh. Niku kan pakai nidak seperti itu. Ya qad hilati adrikni ya Rasulullah.
Tapi itu salah satu contoh. Tapi contoh yang lain kan banyak sekali. Ya Nabi salam, ini tidak. Artinya kita itu walaupun Rasulullah sudah wafat, itu wafat adalah jasad. Jasad Rasulullah. Nyatanya dalil yang lain assalamualaikum ayuhan nabi. Kita kurang so happy ya. Wong iku tinggal sholat. Ya. Artinya jenengan di mana-mana tidak harus di sisi kubur Rasulullah. Ya, jenengan sholawat dengan model begitu nggih boleh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Niku boleh. Niku kan malah terasa lebih khusyuk karena seakan-akan kita menghadapi Rasulullah. Nah, dengan seperti itu kalau diulang-ulang, mimpi nih, mbok ketento mbok ora, kemudian dijawab nang mimpi kan sapa ngerti. Waalaikumsalam Dwi. Mungkin nek ngimpi aja nggak usah diceritakan ke banyak orang. Nggak bagus. Kecuali kok nek mimpinya itu jenengan kok ceritake ya Dwi gitu ya ceritake. Biasanya disimpan orang-orang seperti itu. Karena tidak ingin ini adalah sebuah anugerah yang besar yang saya simpan. Tidak harus orang lain tahu. Buktinya. Biasanya ada yang seperti itu. Faqad syarraha a'immana bi hurmati dzalik. Sungguh telah menjelaskan imam-imam kami bihormati dengan hormat, bihormati dzalika dengan kehormatan dengan membaca nida tadi, dengan membaca nida dengan asma Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, itu kalau wahidiyah. Dulu saya sempat mau sering diajak untuk ikut ngamalkan wahidiyah itu. Sebelum tahu toreko gitu. Ya wis ngerti tapi belum tahu juga itu apa gitu kan. Tapi lama-lama saya tahu oh ini ternyata sholawat wahidiyah. Qad khilati sungguh sempit keadaan kami. Adrikni temukanlah saya ya Rasulullah. Temukan untuk disyafaati gitu mungkin ya maksud. Wallahu a'lam gitu. Sing ngertos ini yang membuat sholawat wahidiyah niku kan mboten salah dari Kediri. Kediri nih mboten salah nih. Mboten nonton sing ngertos ya. Itu sempat pro kontra masalahnya. Ada yang bilang itu nggak muktabar, tapi ingat saya pernah mendengar bahwa Rasulullah dia tidak usah harus dibesar-besarkan nggak mutabarnya itu sholawatan ya. Ya ini bagus lah. Tapi memang hampir semua orang itu cenderung fanatik dengan amalannya, cenderung fanatik dengan gurunya. Fanatik terhadap Islam itu bagus. Fanatik terhadap guru itu bagus pada satu sisi, tapi sisi yang lain itu tidak boleh terus gitu loh. Kalau pas waktu jenengan itu belajar berenang, belajar naik sepeda, maka ya harus percaya dengan yang ngajari. Kalau nggak percaya nggak bisa-bisa. Tetapi ada masa di mana sesudah kemudian bisa naik sepeda, bisa berenang. Ngerti maksud saya? Maka pengalaman-pengalaman pribadi yang harus ditafakuri kemudian memunculkan satu kesimpulan-kesimpulan seperti saya jelaskan kemarin itu harus diberi ruang. Walaupun tidak kemudian ngadeg toreko dhewe gitu enggak. Gitu. Cukuplah jenis-jenis toreko zaman sekarang itu menurut saya nggak usah ditambah lagi. Ya sudah itu walaupun ada pengalaman-pengalaman pribadi yang menuju ke sana yaitu sifatnya pribadi maupun diskusi terbatas gitu. Wah, mungkin saya kebablasan ini ngomong gini. Harusnya ya mungkin kebablasan ya mohon maaf. Ini sudah
ranahnya para mursyid untuk hal-hal seperti itu. Qala ta'ala la taj'alu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taj'alu, janganlah kalian menjadikan doa ar-rasuli, panggilan kepada Rasul, mubainakum, kadua ibadikum ba'da. Ribet. Apa? Nggih. Nggih. Janganlah kalian memanggil Rasul di antara kalian sebagaimana kalian memanggil ibadikum ba'da, sebagaimana kalian memanggil antara kalian sendiri. Nggih, artinya kita tidak boleh jangkar kepada Rasulullah niku. Saya juga nggak tahu, tapi mengapa kok banyak orang bertahan nek sholawat tanpa pakai nggak pakai gelar sama sekali itu ya, karena ini kan surat ayat Al-Qur'an ini saya. Bahwasanya lah niki ayat Al-Qur'an masa nggak baca? Nggih niku ayat surat napa? Ngapunten. Niku mboten enten penjelasane teng surat napa, kula nggih mboten hafal Qur'an. Nggih dicari Pak Rais, Mas Rais. Nah, karena doa di sini itu juga bisa bermakna mendoakan Rasul toh. Artinya kan sholawat itu. Akhirnya jalan tengahnya yang nggak mau mengucapkan Sayyidina itu biasanya ditambahkan dengan Nabiyina wa Rasulina, kalau nggak salah seperti itu. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa nabiyina. Ya. Asal menurut saya ini. Ya, tapi mungkin ini adalah sebuah perintah, yang perintah ini bukan wajib. Mengapa kok seperti itu? Karena nyatanya sholawat juga, orang yang sering baca Sayyidina juga merekomendasikan sholawat paling pendek adalah Sallallahu Alaihi Muhammad, kan gitu ya. Kalau saya sih, monggo. Yang mau tidak pakai, nyatanya banyak ulama yang berpendapat tidak pakai juga. Yang pakai, monggo. Tapi kalau yang menyebut Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina itu tenanan gitu loh, nek nyebut itu. Tenanan itu ya ngerti artinya gitu. Apa Rasulullah itu adalah orang yang penganteng-anteng hati, qurratu ayun itu menenteramkan hati. Syafi'ina qurrati ayunina. Dihikmati kan lebih indah. Wa innama yunadau binahwi ya nabiyallah ya Rasulullah. Wa innama yunadau, dan sesungguhnya dipanggil Rasulullah itu binahwi ya nabiyallah, dengan kalimat seperti ya nabiyallah ya Rasulullah. Bapak dan saudara-saudara, nanti kalau jenengan itu pakai ya, itu jangan lupa belakangnya itu pakai a. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi, ya Allah. Niku nahwu, tapi ben ketok jenengan kira tok ngerti nahwu. Kalau nida itu kan membuat mansub gitu. Salah satu nida untuk yang mudhof ilaih itu membuat mansub. Jadi mansub itu dinasab. Nasab niku a, tanda yang paling jelas a. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Wala yu'aridu dzalika, dan penjelasan ini tidak menghalangi al-hadis sahih, terhadap hadis sahih anna rajulan dharirun. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang loro moto, yang sakit matanya, ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih bahwasanya ada seorang lelaki, seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Sahabat tersebut dalam keadaan sakit mata. Faqala, kemudian lelaki tersebut, sahabat tersebut matur kepada Rasulullah. Ud'ullaha li, wahai Rasulullah,
berdoalah kepada Allah untukku. Ayu afiani, agar Allah memberikan saya kesembuhan. Fa'amarahu ayyatawaddo'a. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan laki tersebut untuk berwudu. Fayuhsinu wudu'ahu, dan diperbaguskanlah dengan wudu yang bagus. Wudu yang bagus niku pripun? Wudu yang bagus niku sunnahnya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Wudu sing bukan boten bagus, wudu yang sederhana niku kan langsung aja wudu, langsung rukun-rukunnya langsung membasuh muka, membasuh tangan, sebagian kepala, cuci kaki, basuh kaki. Nah, niku wudu yang sederhana. Nah, mengapa kok wudu sederhana dan tidak ini begitu penting? Kita harus ingat kondisi geografis di Mekah di Madinah saat itu kan larang banyu. Jadi memperbagus wudu itu kok niku enten biayane, beda kali jenengan. Kerane mancur sak mancur-mancure. Fayuhsinu wudu'ahu wa yad'u. Kemudian lelaki tersebut berdoa bihada doa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyar rahmah. Ya Muhammad, ini atawajjahu bika ila rabbi fi hajati litukdoli. Allahumma syafi'hu fiyya faqama wa qad absyara. Ini nggih saged, nanti penjelasan selanjutnya saged buat jenengan doa selain doa itu. Kalau saya caranya baca salawat yang banyak dengan keyakinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar. Ya pasti mendengar kan. Ada hadis yang lain saat kita bersalawat kepada Rasulullah itu mendengar, dan kalau kita bersalam ya salamnya dijawab. Nah, kita baca doa ini seperti kita di hadapan kita ada Rasulullah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya memohon, as'aluka memohon kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon atau kawula memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan menghadap kepadamu, binabiyika, di sisi nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabiyir rahmah, yaitu nabi yang penuh dari rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni atawajjahu bika, sesungguhnya aku menghadap kepadamu, ila rabbi, kepada Tuhan, kepada pangeran, kepada Tuhanku. Niki makna dari diantaranya tawajuhan niki ngeten niki. Tawajuhan bersama guru menghadap Allah. Fi hajati, untuk terkabulnya hajatku. Itu agar dikabulkan hajat itu untukku. Allahumma ya Allah syafi, anugerahkanlah, tolonglah atau anugerahkanlah pertolongan kepada Nabi via untukku. Jadi ini memang betul-betul sebagai salah satu dalil kita itu wasilah, tawajuh, bahkan mungkin robito. Fakoma lah, sesudah doa itu fakoma, lalu kemudian lelaki tersebut berdiri, waqad absyara, dan sungguh dia bisa melihat. Buta loh Pak. Ini, tapi kan doanya Rasulullah, doanya bayi haki nih, mbuh besok saiki ya urung ketoke. Tunggu pas penyembuhan gitu gak sembuh-sembuh, mungkin sesuk. Bapak dan saudara-saudara, ud'uni astajib lakum, itu memang banyak para ulama yang kemudian menafsirkan, kalau kalian berdoa pasti akan dikabulkan.
nek gak dikabulkan nang dunya akan dikabulkan di akhirat, ngoten nggih. Kalau kalian tidak dikabulkan dalam bentuk yang kalian inginkan, ya terimalah itu bentuk yang dikabulkan sesuai dengan bentuk dan waktu yang Allah atur. Tapi menurut beberapa orang-orang yang mukasafah, ya jane tenanan, tenanan TikTok ngoten lho, Pak. Ya Allah, bagi orang-orang yang memang makbul doanya itu ya bentuknya kayak apa, waktunya kayak apa ya dikabulkan tenan gitu loh. Nggih, ngeten mawon. Sing nggo umum yang penjelasan yang awal tadi, sing nggo khusus itu penjelasan yang tadi. Berarti kalau memang itu kok gak dikabulkan padahal ud'uni astajib lakum, kemungkinan ud'u wahai hambaku, berdoalah. Bisa jadi karena kualitas kehambaan kita itu belum mencapai yang sampai pada ud'uni astajib lakum. Kualitas kehambaan. Sebagaimana kita ketahui, orang menghamba kepada Allah niku kan kalau di syara Al-Hikam yang As-Saukani itu kan ada 3. Ada ubat atau ahli ibadah, yang kedua ahli pecinta atau muhibbin, yang ketiga arifin. Kalau di dalam surat An-Nahl itu ada orang-orang yang zalimul li nafsi, muqtasid sama sabiqul khairat. Ya kemungkinan di kelas-kelas sabiqul khairat atau di kelas-kelas arifin itu ya terjadi TikTok. Ya Allah, niki wong kali orang pun kepanasan karena erupsi. Mugi panjenengan melereni atau memandekan, menghentikan erupsi. Ya terus mandek. Udan njaluk mandek ya mandek. Kemarau njaluk udan ya udan. Ngoten. Nah niku sing wong-wong sing arifin atau sabiqul khairat. Nah, nek jenengan mau meneliti diri jenengan sendiri-sendiri, ya gampang wae ndonga napa kok mboten kabulke anjene kelas sik durung. Kan gampang toh. Nggih, mudah-mudahan wallahu a'lam. Salah satu penjelasan yang saya terima seperti di dalam hikmah Al-Hikam yang ke-19 kalau tidak salah. Di situ itu disebutkan nahnu aqrabu min hablil warid gitu nih. Nahnu aqrabu min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Itu penjelasan umumnya ngoten. Penjelasan umumnya itu Allah itu lebih dekat ilmunya, lebih dekat dengan mengutus si Raqib dan Atid. Di ayat itu kan ada Raqib wa Atid gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang musyahadah di kitab itu loh ya. Di kitab Syara Al-Hikam, kalau nggak salah itu hikmahnya ke-19. Bagi orang musyahadah ya cedak tenan gitu. Bukan lagi dengan ilmunya atau dengan kekuasaan. Ya wallahu a'lam. Wa innama lam yu'arid dalika. Dan sesungguhnya penjelasan ini tadi tidak bertentangan dengan yang hadal hadis dengan hadis ini. Penjelasan tentang ya Muhammad, ya maksudnya janganlah memanggil dengan langsung nama tadi itu. Ya ana sallallahu alaihi wasallam sahibul haq, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemilik kebenaran. Falahu, maka bagi Nabi ayu tasarrafa, mau menggunakan Nabi kaifayasa sebagaimana beliau kehendaki. Wala yuqasu, dan tidak dipadak-padaki bihi dengan dalik. Apa ghairuhu, selain hadal hadis. Waqad istamala as-salaf, dan sungguh para salaf itu menggunakan hada doa ini fi hajatihim, di dalam hajat-hajat mereka ba'da mautihi, sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa allamahu ba'da sahabat,
Sekali lagi, para ulama, para salaf itu berarti sahabat, tabi'in dan tabi'in itu menggunakan doa ini tadi walaupun sesudah wafatnya Rasulullah sebagaimana saya jelaskan di muka tadi. Wa 'allamahu ba'du sahabah. Wa 'allamahu ba'du sahabah. Dan sebagian sahabat itu mengajarkan. Iman kepada orang kanat lahu hajat. Kepada orang-orang yang mempunyai hajat. Indah Utsman, di sisi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Oh, ini untuk memperkuat. Jadi sebagian sahabat mengajarkan doa ini kepada orang lain. Pas ngajar itu di dekatnya sahabat Utsman, dan sahabat Utsman Mendel tidak melarang, artinya kan boleh. Ayyama khilafatihi, di saat di waktu sahabat Utsman menjadi khalifah. Wa fa'alahu faqadoha, dan bakdo yang diajari tadi man lau hajat, orang-orang yang diajari tadi itu faqadoha, itu terkabul hajat. Saiki sing ngajari sampean sapa? Iki kitab ini gitu. Tapi ini kan ada sanadnya, hadis ini sahih juga. Dicoba, bukan dicoba, dilakukan, bukan dicoba, dilaksanakan dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan terkabul. Diamalkan. Qala Ibnu Hajar wala farqa baina dzikri tawassul. Ibnu Hajar Al-Haytami wala farqa, dan tidak ada perbedaan baina dzikri tawassul terkait menuturkan tawasul wal istighosah maupun istighosah. Nah, ini tidak ada perbedaan tinggu karo-karo arep tinggu tawasul atau istighosah. Istighosah niku ngerintih, nyuwun pertolongan dengan sangat. Tawasul niku wasilah. Wa tasaffa ayat tasaffu wa tasaffu inda dikri tasaffa'i wa tawajjuhi, dan tawajjuh bihi sallallahu alaihi wasallam au bi ghairihi, atau lain Rasulullah minal anbiya, dari mana-mana nabi. Fakadal aulia, begitu juga aulia. Wifakon li Subeki, karena nyocoki dengan pendapatnya Imam Subeki. Wah, ini belah perluas sampai mana-mana. Menurut Ibnu Hajar, jenengan mau seperti itu setelah wafatnya Rasulullah itu boleh. Baik itu digunakan sebagai tawasul, istighosah, atau nyuwun syafaat maupun tawajuh dengan Rasulullah, atau kepada nabi yang lain. Ini kan pun sampai pundi-pundi nih. Wakadal aulia, dan juga untuk aulia. Kan biasa ini model-model ziarahnya orang-orang, model ziarahnya orang NU, Nadiyin itu diantaranya itu mirip dengan hadis ini. Ya Allah, saya menghadap kepadamu di sisi wali niki. Ini seperti gimana? Oh, ngenten hadis itu, dan ada pendapatnya seperti itu. Tapi ada cara yang lain. Cara yang lain itu adalah ya sudah, sebagaimana kita bersolawat kepada Rasulullah, solawatlah dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa harapan 10 pahala itu. Gitu. Ikhlas-ikhlas. Begitu ziarah kubur ya doakanlah para wali ataupun para guru-guru kita, para orang tua kita, ya doakan dengan seikhlas-ikhlasnya. Tidak usah seperti ini. Gitu. Yang seperti ini bagaimana? Boleh menurut ulama ini kan. Yang lain, saya nggak bilang yang lebih baik ya. Yang lain
yang lain ya seperti ya udah doakan guru kita, doakan wali yang sumare yang sudah diwafat itu dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena apa? Ya karena Rasulullah perintah kita ziarah kubur, masa ziarah kuburmu ditiliki ngono ora ndonga kan ya ora to. Biarlah Allah yang memilihkan untuk kita, yang terbaik untuk kita. Itu loh. Ngertos nggih? Ora usah disebut ya Allah kula niki pun selawat, selawat niki kula diganti vario nggih. Mboten usah. Wis selawat saikhlas-ikhlase. Biarlah Allah lebih tahu dengan Pak, mumpung kepepet nek wis alasane ngoten niku nggih jawabane ya wis kepepet ya sebutan nek kepepet kok. Kepepet banget ya. Intaha kalam Ibnu Hajar. Bitasorrufin dengan tidak sesuai kata per kata waktu sorin dan diringkas. Tambihat ada beberapa peringatan atau pengingat al-awalu. Peringatan yang pertama tentang terkait hal ini qala asy-syekh rahimahullah. As-sholatu minallah ala nabihi rahmatuhu. Sholawat dari Allah kepada nabinya itu rahmatnya. Al-makrunatu bita'zim yang dibarengi dengan penghormatan atau penghormatan dalam pengertian ya menghargai ya. Ya, kayak monggo kan beda toh. Ngaturaken iki. Kan beda. Kelas awak dhewe ya paling. Gitu. Wong kita kan juga dapat rahmat setiap saat. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Tapi yang berbeda di sini adalah makrunatun. Al-makrunatu bita'dzim. Wa ala ghairihi maupun kepada selain Nabi. Mutlaqur rahmah dengan rahmat yang mutlak. Wa min ghairihi dan min ghairihi dan sholawat dari selain Allah Ta'ala. Iku ad-doa adalah doa. Jadi kalau sholawatnya malaikat itu berarti doa kepada Allah bagi untuk Rasulullah. Kalau kita bersolawat kepada Nabi dibalas 10, malaikat mendoakan kita itu 10. Malaikat mendoakan kita bersolawat itu mendoakan Rasul. La farqa baina malakin wa basyarin. Ini dipertegaskan lagi. Enggak ada perbedaan dari malaikat maupun dari manusia. Maca sholawat itu berarti doa kepada Allah untuk Rasul. Yang dari Allah itu berarti rahmat. Dari Allah kepada kata haqqaqahu al-amiru was-soban. Ini nama syekhnya. Wakata dan seperti ini tadi sholat minallah rahmah dan yang selain dari Allah berarti itu adalah doa itu haqqaqahu sudah mentakik sapa al-amir was-soban intaha. Wallahu alam niki kitabe napa bisa diperiksa sendiri-sendiri. Kitab yang dikarang oleh Al-Amir was-Soban intaha. Ini peringatan yang pertama sudah titik. Wa ibaratu Ibnu Hajar fi kitabihil dan adapun ibarat atau ungkapan dari Ibnu Hajar al-Haytami fi kitabihi al-Jauharul Munadzam makna sholatu wassalam alaihi sallallahu alaihi wasallam. Makna sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku
anna sholata sesungguhnya sholawat minallah subhanahu wa ta'ala hiya ar-rahmah al-makrunatu bit ta'zim. Sama pendapatnya dengan yang atas tadi. Wa minal malaikati wal adamiyin, sedangkan sholawat yang itu dari malaikat dan manusia iku su'alun doa permohonan. Su'alu dzalika permohonan rahmat wa talabuhu dan panyuprih doa lahu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma salam, adapun salam masih pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa assalamatu atau kesejahteraan minal madami dari hal-hal yang dipaidu niku mboten apik. Contoh, ono buah kok sudah cacat. Nah, itu kan cacat. Nah, selamat niku maksudnya nggih bagus. Selamat bagus, selaras, sehat, sejahtera. Jadi kadang-kadang kalau kita bilang sejahtera niku bayangannya terus agama lain yang ngomong nih loh. Padahal ya artinya selamat, sholawat, rahmat dan sejahtera untuk Rasulullah. Jadi kalau salam itu maknanya adalah keselamatan, kesejahteraan. Wanako isi. Oh, wanako isi selamat dari apa yang dipaidu itu yang enggak sesuai, yang enggak baik. Wanako isi dan kekurangan-kekurangan. Pak makna Allahumma sallim. Adapun makna Allahumma sallim alaihi itu adalah Allahumma ketub lahu fi da'watihi wa ummatihi wa dzikrihi as-salamatah min kulli naqsin. Sedangkan makna Allahumma salim, ya Allah anugerahkanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keselamatan, kesejahteraan, itu adalah maknanya Allahumma ktub, ya Allah tetapkanlah lahu untuk Rasulullah fi dakwatihi di dalam dakwanya, wa ummatihi dan umatnya, wa dzikri dan sebutannya, apa yang ditetapkan as-salamata keselamatan min kulli naqsin dari berbagai macam dari kekurangan. Fasadadu, dengan seperti itu maka akan menjadi tambah apa dakwanya Rasulullah ala mumarril ayam, seiring dengan berjalannya hari. Dakwanya Rasulullah kan sudah habis Pak. Ya enggak, pelanjutnya kan jenengan itu kan sering saya ungkap. Jenengan guru, ustadz, kiai. Walaupun bukan ustadz, bukan kiai, tapi kalau ikut berdakwah ajak kepada kebaikan, itu kan berarti meneruskan dakwahnya Rasulullah, walaupun kelasnya kan cilik-cilik toh. Nah, Rasulullah kan rahmatan lil alamin kan gitu. Kita rahmah mungkin baru ajak diri sendiri kan. Kok ajak diri sendiri lah ya, nek khotib kayak saya berwasiat kepada diri saya pribadi mengajak dirinya kan. Ya sithik-sithik. Diri sendiri lalu kemudian keluarganya, tetangganya. Irtifa'an puluhan wa ummatuhu takasuran dan umatnya menjadi banyak. Wa dzikruhu dan sebutan atas nama sebutan Rasulullah, nama Rasulullah itu irtifa'an menjadi tinggi. Berarti memang luar biasa nih. Mungkin jenengan nggih pun paham. Rasulullah itu nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan hampir tidak sedetik pun pernah sepi dari dunia ini. Adzan, sholawat di tahiyat, gitu. Belum lagi para pengamal toreko sholawat itu ratusan ribuan, belum lagi wong sholawatan Habib Sen. Ini mboten pernah. Kenapa nama Rasulullah itu sepi dari mulut para pengikutnya seluruh dunia. Jenengan turu sing kono mulai kan, sing kono turu mulai terus berputar. Saiki jenenge sapa sing iso wae? Mboten enten.
Selain Allah nggih, Allah dan Nabi Muhammad. Itu luar biasa. Kak, mau ibadah kok nuwun sewu nggih. Ibadah kok seminggu sekali lho. Berarti nabinya nggak disebut gini. Enggak. Yahudi itu Sabtu, ben Sabtu. Nasrani. Nah, kita itu tiap saat ya Pak. Nah, gitu kok ngremehke nang Rasulullah. Oh, mau jenenge ojo-ojo gak ono sing nyebut. Kola dawuh sapa Ibnu Hajar wa yukrahu dan dimakruhkan ifradus sholah anis salam. Dimakruhkan hanya bersolawat tidak bersalam. Ifradus sholah anis salam, menyendirikan sholawat tidak bersalam. Wa aksihi maupun ifradus sholah. Wa aksuhu maupun sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Salam tok tanpa sholawat. Kama nakolahu sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi rahimahullahu taala anil ulama, dari para ulama, liwurudil amri bihima, karena datangnya perintah untuk bersolawat dan bersalam fil ayat, di dalam ayat. Jadi di dalam ayat itu perintahnya adalah solawat dan salam. Sanes solawat tok, sanes salam tok. Wa fi khasyiatil al-alama al-Bujairami, dan di dalam kitab hasiahnya Al-Alama Al-Bujairami Ali Al-Khatib, anna mahalla dzalika fi ghairi ma warada anisyari, sesungguhnya tempat dimakruhkan fi ghairi ma, di selain tempat waroda anisyari, yang itu sudah ditentukan oleh syariat. Kasolati, seperti sholawat al-Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu fala yuqalu inna ifrad, kan dipisah ngoten lho kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan sholawat tok niku. Walaupun nanti di belakangnya wabarik toh, salamnya mboten enten toh. Salamnya sudah di depan tadi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, ngoten. Nah, ini tadi pembahasannya kan dimakruhkan menyendirikan sholawat sendiri, menyendirikan salam sendiri. Nah, tapi kalau syariat yang menetapkan itu, hilanglah makruhnya. Kan gitu. Pembahasan jadi begitu kan. Kanan kiri kena, gak kena ya piye ya carane kena, dipikirke kan. Nyatanya banyak ulama-ulama kita yang mengajarkan kita nggih. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Nah, kalau sudah mengerti pembahasan-pembahasan seperti ini, panjenengan nggih sebaiknya nek selawat nggih dilengkapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Nah, nanti kalau di belakang lagi, nanti ketemu lagi. Oh, sholawat kok mau Kanjeng Nabi tok gak lengkap karo keluargane. Engko akhire Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iku sing lengkap. Lengkap tapi nggih lengkap sederhana. Wah, lengkap lagi ya Ibrahimiyah niku. Itu kan wa ala ali gitu ya. Monggo Pak Royo. Buatkan kopi Bayati. Nggih. Fala yuqalu inna ifradas sholati fiha makruh. Maka tidak dikatakan di dalam menyebut sendirinya sholawat tanpa salam tadi, fiha di dalam sholawat Ibrahimiyah makruhun makruh. Tapi makruh niku kan boten dosa. Makruh itu adalah kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, ngoten.
Rokok itu makruh. Makruh itu nek ditinggal berarti mendapatkan pahala. Ya tinggal ngono ngriki kula rokok. Tapi kalau ngerokok mboten napa-napa, itu makruh. Bukan makruh dalam pengertian etimologis, makruh itu dibenci Allah. Nah, dibenci Allah kayak maghdubi alaihim. Nah, niku lain dengan itu. Ghairil maghdubi itu kan bukan orang-orang yang dimurkai. Itu kan contoh yang dimurkai itu contohnya adalah Fir'aun, Qarun. Terus waladhdallin dan juga bukan orang yang tersesat. Yang tersesat itu siapa? Yang tersesat itu banyak ahli penafsir itu mengatakan ya Nasrani itu tersesat. Beda. Yang dimurkai dengan yang tersesat itu beda. Di tafsir-tafsir begitu, ingat saya. Fasyaraha Ibnu Hajar makna barokah. Nah, sekarang Ibnu Hajar Al-Haytami membahas tentang makna barokah. Fi mahalin akhir di tempat yang lain minal kitabi al-madkur di dalam kitab yang disebut tadi. Disebut tadi itu kalau Ibnu Hajar berarti Jauharul Munadzam kitabnya. Faqala wal barakatu Ibnu Hajar berpendapat barokah itu adalah an-namuwu. Barokah itu tumbuh. Jadi nek gak barokah itu berarti tidak tumbuh. Barokah itu an-namu tumbuh wa ziyadatul khairi dan tambahnya kebaikan wal karomati dan kemuliaan. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami makna barokah kok bahas barokahnya apa Pak? Sholawat Ibrahimiyah niku lho Pak. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Niki sik bahas niko. Makna barokah di situ adalah an-namu berkembang waziyadatul khairi maupun bertambah kebaikannya wal karomati dan bertambah kemuliaannya. Jadi nek enten ungkapan muga-muga barokah itu berarti mudah-mudahan berkembang kebaikannya, bertambah kebaikannya, bertambah kemuliaannya. Berarti kalau tidak barokah berarti itu isok mandek stagnan atau itu tidak baik, berkurang kebaikannya, berkurang kemuliaannya. Tentu standarnya itu adalah di sisi Allah, sanes di sisi manusia, tambah kebaikannya bukan di sisi manusia. No. Karena kalau yang lihat manusia itu sesuai kepentingannya. Kepentingannya itu bisa berubah-ubah manusia. Nek kepentingannya lagi berpihak pada partai A, sing nguntungi partai A no. Kacamatane ganti partai A. Sesuk nek partai B, kacamatane ganti partai B kan begitu. Nek gak mendukung pilihane partaiku berarti gak barokah. Iku menungso. Makanya standar barokah itu standarnya adalah indallah. Nah, bagaimana kita menilai apakah itu standar Allah? Di agama. Menurut agama Abi berarti dicilike maneh standare napa Al-Qur'an karena agama niku panduane Al-Qur'an. Wakila dan ada satu pendapat lagi tentang barokah itu at-tathhir. Barokah itu adalah proses penyucian. Tathhir minal aibi atau dibersihkan dari cacat. Penyucian dari cacat. Wakila dan ada juga pendapat barokah itu dawamu dzalik adalah dawam niku langgengnya. Langgeng niku basa Jawa nggih. Dawam itu berketerusannya perkembangan atau berketerusannya kebaikan. Ya, niki pun 3 pendapat nih tentang barokah. Pak makna barik ala Muhammadin mongko kesimpulannya makna barik ya Allah berkahilah ala Muhammadin kepada Nabi Muhammad itu maknanya adalah ikti mugi panjenengan paring berikanlah kepada Nabi Muhammad minal khairi dari kebaikan aufahu yang lebih sempurna wa atim dan langgengkanlah
Langgengkanlah niku nek bahasa Indonesia langgengkanlah niku napa? Buatlah terus. Apa? Abadikanlah ngoten mawon nggih. Abadikanlah dikrohu. Wa adim dikrohu dan abadikanlah sebutan Nabi. Wa syari'atahu dan syariatnya Nabi. Wa kasir dan mugi panjenengan memperbanyak atba'ahu pengikutnya Rasulullah. Wa arifhum wa arifhum dan mugi panjenengan meruakan kepada pengikutnya Nabi min min yam min min yamin yamunnihi dari barokahnya Nabi wa karomati dan kemuliaan Nabi antu syafi'hu dengan memberikan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fihim di dalam umatnya watah niku kok napa kak nggih niku kak nggih watah wat Allah ya watahalluyim tanpa ya watahalluhum dan manggonaken menempatkan rujuke balik teng pundi niki kemana rujuke saya tak delek aneh nggih berarti arba menempatkan para pengikut Nabi ditempatkan daroridwanika di rumah keridhoanmu. Jadi maknanya barik ala Muhammadin itu sepanjang itu. Barik ala alihi sedangkan makna ya Allah berkahilah keluarga Nabi itu maknanya akti mugi panjenengan maringi him ing atba'uhum minal khairi dari kebaikan ma yaliku kebaikan yang patut bihim untuk pengikut Nabi wa adim dan langgengkanlah lahum untuk mereka dalika kebaikan-kebaikan tersebut. Oke, ini kan makna dari barik. Oke Bapak-Bapak, untuk malam hari ini cukup. Insya Allah besok malam kita mulai kembali. Untuk malam hari ini kita akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.